Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi semua yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Saya Jimmy Renhat Tambunan akan membawakan sebuah materi tentang hukum Newton, di mana pembelajaran kali ini akan saya bawakan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kita mulai untuk tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Oke, tujuan pembelajarannya ada 4, di mana pertama kita dapat menganalisis permasalahan gaya dan hukum Newton berdasarkan gambar maupun animasi yang disajikan nantinya. Lalu kita dapat menganalisis penerapan hukum Newton berdasarkan gambar atau permasalahan yang nantinya diberikan kepada kalian. Lalu yang ketiga, kita nantinya bisa menganalisis permasalahan gaya dalam bidang mendatar yang dimunculkan dalam gambar. Lalu yang keempat, kita mampu untuk merumuskan persamaan fisis gaya dan hukum Newton benda di atas bidang mendatar yang dihubungkan ke benda dua melalui katrol nantinya. Ini dia untuk permasalahan yang pertama atau saya menyebutnya gambar 1A. Pada gambar 1A ini kita melihat ada seorang bapak-bapak yang tengah mendorong atau menarik sebuah gerobak, di mana gaya dorong ataupun gaya tariknya tersebut itu mendorong atau menarik benda tersebut yang mengakibatkan bendanya menjadi bergerak ya. Kita akan lihat sebuah animasi terkait kegiatan tersebut. Nah, pada animasi kali ini kita ada melihat ketika kita mendorong sebuah gerobak tadi, maka gerobaknya akan berjalan dan juga, gerobak tersebut membawa benda di atasnya, bendanya tidak jatuh. Nah, ini bisa kita perhatikan pada, permasalahan yang ada di sini ya. Kita coba lihat tadi. Ada permasalahan di sini, kita bisa melihat di sana ada konsep orang dengan gerobak. Kemudian ada hukum 1 Newton yang bekerja di sana, di mana bendanya tetap diam di gerobaknya. Kemudian untuk hukum Newton keduanya, itu ada orang mendorong gerobak, gerobaknya berpindah dari keadaan diam menjadi bergerak. Hukum Newton ketiga ada aksi reaksi di mana, benda ini mendorong benda ini, kemudian benda ini memberikan gaya dorongan ke atas yang berupa gaya normal nantinya. Untuk rumusan masalah gambar 1A ini, yang pertama bagaimana hubungan benda dan gerobak saat gerobak diam dan gerobak bergerak. Lalu yang kedua, bagaimana mekanisme gerobak ini bisa bergerak. Yang ketiga, gambarkan dalam konsep komponen gaya. Yang keempat, identifikasi contoh dari hukum Newton 1, 2, dan 3 di kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan, di sana ada eh, hukum 2 Newton berada pada orang ini yang mendorong ataupun menarik benda tersebut atau gerobaknya ya. Ini diibaratkan sebagai penerapan hukum Newton kedua. Kemudian untuk hukum Newton pertamanya, ini terjadi inersia pada benda ini, di mana dia tidak jatuh meskipun didorong, dan dia tidak diikat atau dipalu ya pada gerobak ini, tapi dia tetap berada di dalam gerobak tersebut. Untuk hukum Newton ketiganya, itu ada gaya tekan atau gaya berat yang diberikan oleh balok di atas ini kepada gerobak, tapi gerobak memberikan aksi atau reaksi yang sama besarnya dengan aksi tadi, disebut dengan gaya normal nantinya ya. Begitu kira-kira untuk komponen gayanya sendiri ini bisa kita sederhanakan, yang pertama tadi ada, eee, 2 gerobak bukan 2 gerobak, 2 tempat atau 2 wadah, di mana satu di atas dan satu di bawah kita misalkan. Kita narik yang bawah, tapi yang atas tetap ikut bergerak, gitu kira-kira. Untuk yang berikutnya, itu ada gaya dorong atau gaya tarik ya, dari gambar yang sudah kita lihat. Kemudian ini tadi yang aksi reaksi. Untuk contohnya sendiri kita bisa lihat di depan itu ada seorang, eee, yang sedang bekerja ya kita bilangnya, itu mendorong jerigen yang dibuat di sorong, disusun di sorong, tapi jerigen yang paling atas itu, meskipun hanya diletakkan seperti itu, dia tidak jatuh, meskipun si orang ini menyorongnya ke depan. Hal ini merupakan salah satu prinsip dari penerapan inersia dari, benda itu sendiri nantinya. Lalu ini ada hukum 2 Newton yang bekerja di sini, ada gaya dorong ataupun gaya tarik. Lalu ini dia penerapan dari hukum 3 Newton, di mana ada anak yang bermain bola, dia mentalkan bolanya ke bawah, maka bolanya tersebut akan dimembalkan kembali ke atas, gitu kira-kira. Untuk rumusnya bisa kita lihat di depan, untuk hukum Newton pertama, sigma F sama dengan nol. Sigma di sini adalah resultan gaya,
yang di mana resultan gaya ini, bisa merupakan gabungan dari beberapa gaya pastinya. Kita lanjut untuk hukum Newton 2 ini rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Sebenarnya rumus aslinya A sama dengan sigma F per M. Jadi seperti itu. Tapi biar lebih gampang ingatnya kita buat seperti ini aja. Sigma F sama dengan M dikali A, di mana M-nya itu adalah massanya, massa benda. Kemudian A-nya itu adalah percepatan bendanya. Lalu untuk hukum Newton ketiga, di sana ada F aksi sama dengan F reaksi tapi arahnya berlawanan. Kira-kira seperti itu ya. Untuk gambar 1B kita bisa lihat ada sebuah, balok yang diletakkan di sebuah lantai atau permukaan lantai yang licin, katakanlah ini licin. Balok tersebut ditarik dengan gaya F, di mana F-nya itu tidak sejajar dengan Fx atau F mendatarnya gitu. Nah, F-nya tersebut membentuk sebuah sudut terhadap, garis mendatarnya. Jadi sudut yang dibentuk itu dinamakanlah sudut alfa ataupun sudut theta nantinya. Konsep yang berlaku di sini, benda di atas bidang mendatar ditarik dengan gaya F, bentuk sudut alfa terhadap bidang mendatarnya. Kemudian identifikasi masalah yang muncul di sini, benda ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut alfa terhadap bidang datar bergerak sejajar bidang mendatar. Sekarang kita akan coba jawab untuk rumusan masalahnya. Bagaimana gerakan benda saat dikenai gaya yang membentuk sudut terhadap bidang mendatar? Bagaimana komponen gaya yang terbentuk? Kita akan lihat di sini. Arah gerakan bendanya pastinya dia sejajar dengan Fx, meskipun ada sudut yang terbentuk di sana ya. Jadi tetap sejajar dengan Fx-nya. Untuk komponen gayanya sendiri, di sana tercipta komponen Fy, di mana Fy tersebut adalah komponen F vertikalnya. Kemudian ada komponen Fx, di mana komponen Fx-nya itu adalah komponen F mendatarnya. Nah, dua komponen ini tercipta akibat dari adanya gaya tarik atau F yang membentuk sudut terhadap bidang mendatar, itu kira-kira ya. Di sana juga ada gaya normal kalau kita lihat, gaya normal itu adalah sebuah gaya yang ada karena akibat dari adanya gaya berat ya, di sana. Kemudian kalau misalnya ada gaya geseknya di sana ya bisa digambarkan juga di sini nantinya. Untuk gambar 2 kita akan lihat ada sebuah katrol di mana di katrol itu digantungkan 2 beban dengan satu tali ya. Ada beban A, beban B. Kita akan lihat animasinya dulu, katrol ini seperti apa kira-kira animasinya. Nah, ini adalah katrol, di mana katrol ini, merupakan sebuah pesawat sederhana yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kita bisa lihat di sana katrol ini bisa menarik benda lebih ringan ataupun, karena arahnya dibedakan atau berbeda dari arah sebelumnya, maka kita jadi lebih mudah untuk menariknya, seperti itu kira-kira. Nah, kita lanjut lagi untuk materi kita tadi. Sekarang kita lihat untuk gambar 2 ini, langsung kita perhatikan bagaimana komponen gaya yang terbentuk dari keadaan, MB menarik MA. Kalau misalnya benda B ini lebih berat dan dia menarik benda A. Apa yang terjadi dan bagaimana komponen gayanya? Kemudian bagaimana percepatan benda di B? Nah, kita jawab pertama komponen gaya. Di komponen gaya ini, tercipta kita tinjau dulu ya untuk benda A-nya. Tercipta TA. TA itu adalah tegangan tali pada benda A. Kemudian ada WA di sana. WA itu adalah berat benda A-nya. Lalu ada percepatan yang muncul di sana. Sekarang kita beralih untuk melihat benda B. Di benda B juga demikian, ada TB-nya di sana, ada tegangan talinya di sana untuk benda B. Kemudian ada WB-nya ataupun berat benda B tersebut. A-nya juga ada. Nah, karena ini talinya sama di sini, maka si TA dan TB ini nilainya sama. Jadi nanti untuk pencarian percepatannya bisa aja misalkan TA sama dengan TB sama dengan T misalnya, biar lebih gampang untuk indeks-indeksnya. Kemudian untuk A-nya, ya ini juga percepatannya sama. Sistemnya di sini sama, sehingga A-nya pun akan bernilai sama juga nantinya. Nah untuk, percepatan yang bisa kalian cari nanti di sini, itu adalah dengan ketentuan si MB lebih besar dari si MA-nya. Coba nanti bisa dicari untuk percepatannya.
Untuk gambar 3 di sana ada satu katrol yang direkatkan atau disusun lah ya, dipasang di atas sebuah meja, di mana di katrol tersebut gantungi satu benda, di mana benda tersebut dihubungkan dengan benda lainnya yang berada di atas sebuah meja tersebut. Kita bisa lihat di sana ada konsepnya M1 di bidang mendatar yang licin dihubungkan dengan M2 melalui satu katrol. Identifikasi masalahnya, M2 menarik M1 ke bawah dengan menimbulkan komponen-komponen gaya pastinya nanti. Kita akan lihat rumusan masalah untuk gambar ini. Yang pertama, bagaimana hubungan antara M1 dan M2 yang dihubungkan melalui katrol pada bidang datar? Bagaimana komponen gaya dan bagaimana menentukan percepatan yang terjadi pada sistemnya? Kita lihat pertama untuk hubungan M1 dan M2, M1 itu bisa diam atau M1 itu bisa ditarik oleh M2. Hal ini karena M2 dipengaruhi oleh gravitasi yang menariknya ke pusat bumi. Nah, ini dia untuk hubungan M1 dan M2 yang bisa kita dapatkan dari gambar tersebut ya. Nah, untuk komponen gaya pada percepatan sistem itu seperti yang tadi juga muncul tegangan tali di sana. Muncul tegangan tali, kemudian ada gaya normal di sana. Gaya normal ini datang karena adanya gaya berat yang diberikan pada meja. Jadi ada gaya normal yang diberikan balik ke sana nantinya. Itu kira-kira untuk gaya aksi reaksinya sendiri. Nah, kemudian nanti kalau dicari, pelan-pelan untuk komponen atau nilai percepatan ini sendiri, kita akan menemukan percepatan seperti yang ditandain pada arsiran orange ini ya, di mana A sama dengan M2G per M1 tambah M2. Kemudian T1 sama dengan T2 dan, M1 M2G itu per M1 tambah M2 itu nilai dari T-nya nanti. Nah, ini dia yang akan kita dapatkan nanti untuk gambar tersebut. Nah, sampai situ saja untuk pembelajaran kita kali ini. Mungkin kita akan bahas-bahas soal untuk pembelajaran di hari-hari berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini bila kalian merasa channel ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Jimmy Renata Bunat, pamit dari hadapan Anda. Bye-bye.